Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai greenpreneurship atau ecopreneurship atau social entrepreneurship terkait di bidang farmasi. Greenpreneurship ini lebih berkaitan dengan kewirausahaan yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas untuk memperbaiki lingkungan. Kemudian ecopreneurship juga kata lainnya. Dan sedangkan social entrepreneurship ini adalah kewirausahaan yang berkaitan dengan mengatasi masalah-masalah sosial yang ada di dalamnya. Nah, kewirausahaan atau entrepreneurship ini sebetulnya bukan selalu berkaitan dengan bisnis, tetapi lebih berkaitan dengan kemampuan kreatif dan inovatif sebagai dasar, strategi, dan sumber daya untuk mendapatkan atau bahkan menciptakan peluang-peluang sehingga dapat mengatasi masalah berbagai tantangan dan berbagai masalah untuk mencapai tujuan. Kalau melihat definisi ini, maka orientasinya tidak hanya pada bisnis semata, tetapi lebih pada bagaimana membangun kemampuan, mindset untuk punya kemampuan kreatif dan inovatif. Tidak sekedar untuk di bisnis, tetapi lebih luas dari itu. Dan kita lihat bahwa ilmu kewirausahaan merupakan disiplin yang mempelajari mengenai nilai-nilai, kemampuan, dan perilaku-perilaku, baik dari individu-individu atau juga bisa kelompok ketika itu menjadi satu tim atau kelompok yang lebih luas dalam menghadapi tantangan kehidupan untuk memanfaatkan peluang-peluang sekaligus juga berkaitan dengan resiko yang dihadapinya. Maka kewirausahaan ini bisa dipelajari bukan hanya merupakan bakat saja karena merasa kewirausahaan ini bakat, tetapi kewirausahaan ini bisa dipelajari sehingga seorang wirausaha, seorang pahlawan dalam usaha tidak harus bisnis tetapi lebih luas dari itu bisa mengatasi masalah-masalah yang ada dan mendapatkan manfaat dan solusi untuk ditawarkan kepada pihak yang lain. Sehingga ini bisa dipelajari dan bukan hanya merupakan minat bakat. Kita lanjut pada kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial ini mengacu pada orientasi dan pola pikir seorang wirausaha di bidang sosial untuk berinovasi sebagai cara untuk mengalahkan atau mengatasi masalah-masalah sosial melalui perubahan-perubahan sosial. Maka kata kuncinya adalah bagaimana mengatasi masalah-masalah sosial itu. Seorang wirausaha yang orientasinya lebih pada mengatasi masalah-masalah sosial dan merubah masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut. Ini diimplementasikan dalam berbagai bentuk yang dikenal dengan bisnis sosial atau perusahaan-perusahaan sosial, social enterprise, bisnis sosial atau social enterprise. Kata bisnis sosial ini dipopulerkan oleh Muhammad Yunus, seorang wirausaha sosial sekaligus akademisi, sehingga bisa juga disebut sebagai academic planner, dan social enterprise, perusahaan sosial yang sekarang banyak sedang bermunculan dan menjadi fokus karena lebih berorientasi pada impact atau dampaknya. Nah, mengenai Muhammad Yunus ini sudah saya bahas di bagian video materi yang lain,
tentang kewirausahaan secara umum. Nah, kewirausahaan sosial ini orientasinya adalah mengarah pada keberlanjutan dampak dari dampak sosial yang berkelanjutan. Artinya orientasinya sebagaimana tadi yang saya sampaikan adalah pada impact atau dampak dari sosial yang berkelanjutan. Artinya tidak hanya sesaat melalui aktivitas tetapi berkelanjutan terus-menerus. Tetapi tidak hanya berorientasi pada dampak sosial saja, tetapi juga sekaligus mengoptimalisasi profit atau laba, tetapi sekaligus juga keuntungan-keuntungan sosial. Jadi keseimbangan antara profit dan dampak sosial. Profit atau laba di sini digunakan bukan untuk pemilik bisnis, tetapi digunakan untuk ekspansi dari bisnis sosial tersebut dan untuk melayani lebih banyak orang. Terutama mereka yang dilayani adalah mereka yang termarginalisasi atau kaum du'afa kalau dalam Islam disebutkan kaum du'afa. Nah, masalah-masalah sosial yang sekarang ini ada kemudian disepakati menjadi Sustainable Development Goals yang telah ditetapkan oleh PBB, United Nations, untuk kemudian diimplementasikan di seluruh negara anggotanya sehingga diharapkan pada tahun 2030 ini bisa mencapai tujuan-tujuan atau goals yang ada 17. Sustainable Development Goals ini arahnya adalah yang pertama adalah untuk menghilangkan kemiskinan yang ekstrim, no poverty. Yang kedua adalah zero hunger, adalah mengurangi atau bahkan meniadakan sampai titik nol mengenai kelaparan. Maka isu tentang pangan menjadi hal yang penting untuk kemudian untuk semua manusia dapat mengakses pangan. Kemudian good health and well-being, jadi kesehatan yang bagus dan kesejahteraan yang bagus juga. Ini saya tebali karena inilah orientasi mungkin farmasi dan kesehatan yang lain. Bagaimana farmasi kesehatan ini berkaitan erat dengan Sustainable Development Goals, ya, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang nomor 3 ini. Selanjutnya adalah nomor 4 adalah quality education, pendidikan yang berkualitas. Dan selanjutnya nomor 5 itu tujuan pembangunan yang berkelanjutan nomor 5 adalah kesetaraan gender. Kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita karena biasanya dominasi laki-laki dibandingkan wanita ini juga menjadi kesenjangan yang perlu diperkecil dan kesepakatan dari berbagai negara. Kemudian yang keenam, clean water and sanitation. Ini adalah bagaimana menyediakan air bersih dan sanitasi sehingga ini juga mendukung kesehatan. Yang ketujuh adalah energi yang bersih, artinya tidak melakukan pencemaran lingkungan dan sekaligus juga terjangkau, energi yang murah. Dan kemudian yang kedelapan adalah decent work and economic growth, adalah lapangan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat memberikan pekerjaan dan kemakmuran. Yang kesembilan adalah industri, innovation, dan infrastruktur. Ini adalah bagaimana industrialisasi bisa dilakukan, tapi industrialisasi yang didukung dengan inovasi dan infrastruktur yang memadai. Yang 10 adalah mengurangi inequality atau mengurangi kesenjangan
dari kemakmuran antara yang kaya dengan yang miskin, dan kalau di ekonomi ini dikenal pengukurannya dengan Gini ratio, ya, rasio Gini ukurannya. Tetapi intinya adalah bagaimana pembangunan yang dilakukan itu tidak membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tetapi gap atau kesenjangan antara yang kaya dan miskin ini bisa dikurangi. Kemudian sustainable cities and communities. Kota yang berkelanjutan, kota dan komunitas yang berkelanjutan, ya, tidak kota dan komunitas yang merusak, kemudian akhirnya menimbulkan bencana, banjir, polusi udara, dan lain sebagainya. Yang ke-12, responsible consumption, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Artinya tidak berlebihan, juga produksinya tidak merusak lingkungan, tidak merusak manusia, atau juga berdampak buruk kepada lingkungan. Maka yang 13 itu adalah climate action, itu tindakan-tindakan untuk mengatasi masalah-masalah climate, masalah-masalah cuaca, bencana alam, yang pemanasan global, perubahan iklim. Maka tindakan-tindakan dilakukan untuk tidak terjadi perubahan iklim dan iklim tetap baik. Kemudian yang ke-14, life below water, ini adalah kehidupan di bawah air, ya, danau, laut, dan sebagainya. Yang kalau ini tidak dilindungi, ini akan merusak tatanan laut, air, dan kehidupan di bawahnya, sehingga keberlanjutan dari bumi juga akan terancam. Kemudian life on land, ya, hewan-hewan yang ada di tumbuhan yang ada di pekarangan, yang ada di lahan-lahan ini, kalau teracuni pestisida yang jelek dan beracun, itu akan merusak alam. Kemudian yang ke-16, peace, justice, and strong institution. Bagaimana tujuannya adalah untuk mencapai kedamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Karena kelembagaan yang kuat akan mendukung tercapainya keamanan, kedamaian, dan keadilan. Kemudian kolaborasi untuk masyarakat global, partnership global, untuk developing dan developed countries, ya, negara-negara yang maju membantu negara berkembang, pula sebaliknya negara berkembang berkontribusi untuk mengatasi masalah dengan dukungan dari negara-negara maju. Nah, ini saya menggunakan AI untuk membuat kira-kira eco entrepreneurship atau social entrepreneurship yang kaitannya dengan farmasi ini apa. Kemudian saya dapatkan ini dari ChatGPT, artinya praktek-praktek farmasi yang sustainable, kemudian yang dengan menggunakan kimia yang green, begitu ya, kemudian packaging yang berbasis komunitas, inovasi, dan berbagai hal yang terkait. Nah, ini mungkin masih bisa dikembangkan lagi berbagai hal terkait, apalagi kalau saya menggunakan AI untuk membantu memahami lebih luas bagaimana kaitannya dengan konsep-konsep penting yang ada di sini. Nah, ini kemudian inilah yang sekarang cukup terkenal dan kemudian menjadi perhatian dan concern dari berbagai perusahaan-perusahaan yang sustainable, ya, bisnis yang sustainable, dikenal dengan triple bottom line, ya, atau 3P, ya, 3P itu profit, planet, and people. Dan sekarang populer dengan ESG. ESG adalah environment, kemudian S-nya adalah social, dan
G-nya adalah governance, tata kelola. Maka dengan tata kelola yang baik, governance yang baik, maka akan didapatkan profit yang memadai semua pihak, khususnya dan termasuk pemilik. Kemudian, tapi profit dicapai tidak dengan melupakan planet atau melupakan lingkungan, justru untuk mendukung lingkungan itu, tidak merusak lingkungan. Dan juga tidak membahayakan bagi masyarakat, bagi sosial, tapi justru membuat kehidupan masyarakat ini menjadi lebih baik. Bisnis konvensional didirikan hanya untuk mendapatkan keuntungan atau profit semata. Nah, ini sudah dianggap kuno, ketinggalan, tetapi bagaimana keberadaan bisnis itu tidak hanya profitable melalui tata kelola governance yang baik, tetapi juga menyelamatkan, menjaga bumi, dan juga meningkatkan kesejahteraan dan kualitas dari orang-orang yang ada di bumi ini. Nah, saya akan mengajak bagaimana kemudian ESG, triple bottom line, dan kemudian inovasi bisnis yang dilakukan di farmasi itu dapat mengatasi masalah-masalah di farmasi dengan menggunakan desain bisnis. Sebagai contoh, itu yang pertama, itu akses to healthcare, akses kepada fasilitas kesehatan, klinik, rumah sakit, apotek, dan lain sebagainya. Maka kemudian ini bisa menjadi desain bisnis yang inovasinya melalui mobile klinik atau mobile apotek atau mobile hospital barangkali. Ada yang didirikan hospital itu, rumah sakit itu, kemudian keliling dengan menggunakan kapal, ya, rumah sakit mobile, kapal untuk menjangkau pulau-pulau kecil yang tidak terjangkau oleh fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai. Ini juga dilakukan umpamanya melalui ya, ada dokter yang punya kapal dengan dukungan dari berbagai filantropi, itu kemudian bisa melayani masyarakat-masyarakat yang ada di pulau-pulau terpencil, bahkan negara-negara tertentu di Pasifik umumnya. Yang kedua adalah masalah distribusi obat, distribution, yang kadang-kadang ini menjadi mahalnya obat. Yang di Indonesia, obat Indonesia dianggap bisa sampai 5 kali lebih mahal dari yang ada di Malaysia. Nah, ini bisa dilakukan melalui solusi bisnis, melalui inovasi pada pedagang besar farmasi wholesaler. Inovasi-inovasi pada distribusi farmasi buat pedagang besar farmasi dan pengecernya, apotek, dan lain sebagainya. Ini ketika didesain dengan baik, ya, melalui berbagai macam inovasi, sehingga nanti bisa membuat obat yang lebih murah karena distribusinya bisa dipotong dan lebih efisien, termasuk dengan menggunakan marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain sebagainya. Cuman masalahnya adalah ini tidak boleh bertentangan dengan standar untuk distribusi obat yang baik. Kemudian masalah ketiga adalah limbah yang dihasilkan dan masalah lingkungan, environmental problem. Ini bisa diatasi contohnya dengan menggunakan biodegradable atau yang bisa tidak menggunakan plastik, ya, tapi menggunakan bahan-bahan yang bisa didaur ulang atau bisa terurai oleh alam secara alami, atau menggunakan packaging kemasan farmasi yang bisa di recycle, bisa daur ulang. Kemudian green chemistry process, ya, pemrosesan kimiawi tapi yang sifatnya alami begitu, sehingga ini mengurangi bahan-bahan kimiawi tetapi meningkatkan penggunaan bahan-bahan alami,
sehingga tidak merusak lingkungan, termasuk bahkan merusak kesehatan. Nah, untuk mengatasi masalah limbah ini, maka bagaimana caranya bahwa pabrik-pabrik itu memiliki pemrosesan limbah yang memadai. Atau kalaupun tidak seperti itu, mungkin bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait. Nah, inilah peluang bagi perusahaan-perusahaan yang bisa berkontribusi untuk mengatasi masalah-masalah limbah, yang limbah rumah tangga itu sudah umum yang dikenal, tetapi yang di sini biasanya adalah limbah yang kita kategorikan limbah spesifik. Apakah limbah kesehatan atau limbah yang berbahaya, beracun, begitu, itu bisa di limbah B3 itu bisa diatasi. Atau mungkin juga problemnya adalah konsumsi energi yang tinggi pada pabrik-pabrik farmasi. Nah, ini bisa memunculkan solusi-solusi bisnis seperti penggunaan sumber daya energi yang dapat diperbarui dengan geothermal, dengan pembangkit listrik tenaga surya, atau yang lain yang berkelanjutan yang mengurangi penggunaan bahan bakar karbon, baik dari minyak, solar, maupun batu bara, itu menghasilkan karbon dan pemanasan global dampaknya. Kemudian juga bagaimana pabrik-pabrik itu bisa lebih efisien energinya melalui konsumsi energi yang lebih hemat. Nah, ini juga menjadi PR bagi perusahaan-perusahaan, tidak hanya farmasi sebetulnya, tetapi secara umum perusahaan-perusahaan yang lain. Kemudian juga ada masalah toxic materials. Nah, bahan-bahan yang tadi mungkin kimiawi dan berbahaya untuk alam, maka ini bisa alternatifnya adalah bagaimana kemudian menghasilkan bahan-bahan material untuk farmasi yang tidak beracun, tidak non-toksik. Nah, ini penggunaan ini otomatis menghasilkan manfaat, menghasilkan peluang bisnis, inovasi bisnis untuk materi-materi yang tidak beracun dan tidak berbahaya untuk alam. Atau bahkan bisa menghasilkan materi-material yang bisa diperbarui, yang berbasis dari alam, ya, herbal dan. Nah, ini contoh yang kemudian saya tawarkan dan mungkin kita akan bisa kembangkan ini lewat diskusi yang lebih intens. Ya, kira-kira masalah apa sih yang ada di dunia kesehatan kita, dunia farmasi kita, sehingga perspektif kita ketika melihat adanya masalah, maka sebetulnya di situ ada peluang. There is a problem, there is an opportunity. Maka bagaimana kita melihat masalah itu untuk mencari solusi, dan solusi itu ditawarkan menjadi kreasi dan inovasi bisnis. Mari kita diskusikan lebih lanjut selanjutnya untuk kira-kira inovasi bisnis apa nih di farmasi yang tidak hanya menghasilkan profit, tapi juga mengatasi masalah-masalah lingkungan, ya, environmental problem, tetapi juga mengatasi masalah-masalah sosial. Sehingga inovasi bisnis yang dilakukan adalah inovasi bisnis yang sustainable. Mari kita diskusikan. Untuk materi saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.